Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan membahas seleksi mandiri Universitas Airlangga atau UNIR. Nah, untuk mencek informasi ini, teman-teman bisa mengunjungi ppmb.uner.ac.id ya. Sehingga nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya pilih yang jenjang sarjana ya. Jadi teman-teman bisa klik pendaftaran lalu sarjana. Nah, ini informasi terkait seleksi mandiri di Universitas Airlangga. Di sini dijelaskan bahwa seleksi mandiri Universitas Airlangga itu ada 4 jalur ya. Yang pertama ada namanya mandiri prestasi, yang kedua ada namanya mandiri UTBK Plus, kemudian mandiri reguler dan mandiri kemitraan. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama di sini adalah mandiri prestasi. Seleksi mandiri prestasi itu adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik menggunakan nilai rapor ya, atau non akademik ya. Jadi syaratnya di sini adalah siswa kelas 12 yang lulus tahun 2024. Lalu siswa eligible untuk mendaftar SNBP 2024. Artinya teman-teman yang kemarin daftar di SNBP 2024 namun tidak lulus, maka teman-teman bisa daftar kembali lewat jalur mandiri prestasi di Universitas Airlangga ya. Kemudian syarat berikutnya, teman-teman harus punya kartu peserta SNBP dengan pilihan program studi di Universitas Airlangga. Jadi di sini spesifik dibilang teman-teman pernah memilih program studi di Universitas Airlangga pada saat SNBP 2024 lalu. Oke. Nah, yang kedua ada jalur mandiri UTBK Plus ya. Nah, jalur mandiri UTBK Plus itu adalah menggunakan nilai UTBK SNBT ya, plus di sini ujian tulis tes kemampuan akademik atau TKA ya. Nah, TKA ini akan disesuaikan dengan program studi pilihan teman-teman ya. Nah, untuk persyaratan khususnya adalah memiliki nilai UTBK SNBT 2024. Jadi kalau teman-teman mau ikut seleksi UTBK Plus, maka pastikan teman-teman sudah mengikuti UTBK SNBT ya. Lalu di sini nanti akan diadakan ujian CBT atau Computer Based Test yang akan diselenggarakan di Universitas Airlangga di Surabaya ya. Kemudian yang ketiga, mandiri reguler. Nah, seleksi mandiri reguler itu menggunakan tes tulis ya yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga. Materi tesnya terdiri dari TPA atau tes potensial akademik dan kemampuan akademik atau TKA sesuai dengan pilihan studi teman-teman. Nah, ujiannya juga dilakukan dengan CBT atau Computer Based Test yang juga diselenggarakan di Universitas Airlangga Surabaya. Dan jalur yang terakhir adalah mandiri kemitraan ya. Ini adalah jalur tes tulis yang diselenggarakan oleh Airlangga khusus untuk teman-teman yang direkomendasikan atau yang memiliki mitra. Jadi di sini syaratnya memiliki rekomendasi dari mitra yang ditunjukkan dengan surat pernyataan. Nanti ada formnya, bisa teman-teman unggah di sini. Unduh di sini ya. Kemudian mitra dapat berasal dari instansi pemerintahan atau perusahaan yang sudah ada atau akan bekerja sama dengan Universitas Airlangga. Jadi misalnya pemerintahan daerah tempat teman-teman berasal bersedia melakukan kerjasama dengan UNER, maka bisa lewat jalur kemitraan ini. Nah, itu terkait jenis dari seleksinya. Di website ini teman-teman juga bisa cek daya tampungnya ya. Nah, di sini misalnya untuk kebidanan ya, program studi kebidanan di Fakultas Kedokteran untuk mandiri prestasi maksimum akan diterima 13 orang, yang UTBK Plus 13 orang, kemitraan 11 orang, dan mandiri reguler 13 orang. Jadi nanti teman-teman bisa cek sesuai dengan program studi yang teman-teman inginkan ya. Misalnya ini matematika. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Untuk prodi-prodi lainnya bisa langsung cek ke websitenya ya. Nah, kita sekarang coba lihat ke persyaratan.
Nah, di sini syarat pendaftaran yang pasti adalah WNI, kemudian lulusan SMA, SMK tahun 2022, 2023 dan 2024 ya. Kemudian untuk lulusan 2022 dan 2023 yang telah memiliki ijazah ya. Kalau yang 2024 pasti belum punya ijazah, jadi bisa pakai SKL saja ya. Kemudian memiliki kesehatan yang memadai. Nah, mungkin ada beberapa program studi yang punya persyaratan khusus. Misal untuk kebidanan nih, ada persyaratan khususnya, yaitu yang pertama berjenis kelamin perempuan, yang kedua tidak buta warna total ataupun parsial. Ya, begitu juga dengan program studi kedokteran tidak buta warna total ataupun parsial. Nah, untuk prodi-prodi lain teman-teman bisa cek di sini apakah ada syarat khususnya atau tidak. Oke. Selanjutnya di sini tata cara pendaftaran. Nah, tata cara pendaftarannya, petunjuknya nanti teman-teman bisa download dan bisa diikuti ya, sehingga tidak ada kesalahan atau salah ngisi data saat melakukan pendaftaran. Dan di sini juga harus melakukan pembayaran ya. Jadi di sini bagi peserta yang lolos verifikasi akan mendapatkan SMS atau email yang berisi kode voucher biaya seleksi yang dibayarkan pada bank mitra seperti Bank Mandiri, BNI, BRI dan Jatim gitu ya. Oke. Jadi di sini bisa teman-teman download pernyataan yang harus nanti teman-teman unggah ya. Oke, saya mau coba lihat nih alur pendaftaran online yang ada di website tadi ya. Sayang sekali sepertinya tidak ada informasi terkait berapa sih biaya pendaftarannya ini ya, karena di sini dibilang tadi pembayarannya akan dikirimkan voucher biaya seleksi, jadi tidak diberitahu berapa biayanya. Dan saya coba cek di sini alur pendaftaran online-nya juga tidak terlihat keterangan berapa yang harus dibayarkan ya. Jadi teman-teman coba saja daftar untuk mengetahui berapa biaya pendaftarannya. Oke, untuk detail alur pendaftaran ya, jadi pertamanya silahkan dikunjungi http pendaftaran.uner.ac.id, lalu klik registrasi ya, lalu akan muncul kolom isian yang harus teman-teman isi seperti nama, nomor telepon atau HP ya, email, kemudian password dan yang diinginkan ya. Email dan password ini akan digunakan untuk login nanti, jadi jangan sampai lupa. Lalu klik tombol registrasi. Jadi jika sudah melakukan registrasi langsung dapat melakukan login kembali untuk melakukan pendaftaran ya. Nanti bisa teman-teman pilih di sana jalur mana yang teman-teman inginkan ya. Jadi nanti di saat ngisi teman-teman akan mengisi isian-isian yang diminta dan harus mengunggah atau mengupload tadi ya, mengupload form-form yang sudah disediakan di sini. Jadi sebelum teman-teman daftar silahkan dipastikan dulu form-form ini sudah disiapkan ya. Kemudian mungkin kita perlu lihat jadwal ya. Jadwal saya lihat untuk yang sarjana, jadwal pendaftaran. Masih loading, tunggu sebentar ya. Mungkin sambil menunggu yang tadi loading kita bisa lihat di sini untuk formulir pendaftaran dan upload berkas ya. Jadi di sini teman-teman buka link yang tadi, lalu login menggunakan email dan password yang teman-teman pakai tadi ya. Kemudian teman-teman harus melakukan registrasi akun, lalu ikuti langkah 1 yaitu pemilihan jenjang seleksi dengan cara klik menu pendaftaran lalu pilih penerimaan. Lalu pilih penerimaan yang diinginkan, lalu kemudian pilih formasi atau jurusan ya. Kemudian simpan lalu isi data diri ya. Jangan ada yang terlewat, lalu simpan lalu
mengisi formulir pendaftaran, selanjutnya mengupload berkas-berkas yang disyaratkan tadi ya. Nanti akan diminta upload satu persatu filenya, lalu verifikasi, dan setelah itu akan mendapatkan kode bayar gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat jadwal seleksinya ya. Di sini untuk seleksi mandiri yang reguler ya, jalur prestasi tadi, pendaftarannya 27 Mei sampai 27 Juni. Artinya sekarang belum dibuka karena masih tanggal 19 Mei. Jadi silahkan disiapkan dulu berkas-berkasnya atau dipilih-pilih dulu program studi yang teman-teman inginkan. Jadi masih bisa punya banyak waktu untuk mencari tahu tentang program studi yang teman-teman inginkan. Lalu di sini ada perbaikan dokumen tanggal 27 sampai 28 Juli, lalu verifikasi dokumen pendaftaran 27 Mei sampai 28 Juni, lalu pembayaran biaya seleksi di sini 27 sampai 28 Juni, dan pengumuman hasil 5 Juli. Ingat tadi bahwa yang jalur prestasi ini tidak ada ujian ya. Kemudian di sini yang jalur reguler nilai UTBK plus, ini tadi ada ujiannya ya. Jadi untuk pendaftaran itu 3 Juni sampai 8 Juli, berarti ini masih dibuka bulan depan. Lalu perbaikan dokumen pendaftaran 3 Juni sampai 9 Juli, verifikasi dokumen pendaftaran 3 Juni sampai 9 Juli, pembayaran tes 3 sampai 9 Juli, lalu TKA atau tes kemampuan akademik 13 sampai 14 Juli, dan akan diumumkan hasilnya tanggal 17 Juli ya. Kemudian ini yang tadi reguler ya, yang tanpa nilai rapor ataupun UTBK. Untuk waktu pendaftaran 10 Juni sampai 19 Juli, perbaikan dokumen juga 10 sampai 20 Juli, verifikasi dokumen 10 sampai 20 Juli, pembayaran biaya seleksi 10 Juni sampai 20 Juli, ujian tulis. Nah, ini ada ujian ya 24 sampai 25 Juli. Artinya di sini harus ke UNER ya. Kemudian pengumumannya 29 Juli. Dan terakhir yang jalur kemitraan tadi juga persis sama waktunya dengan yang jalur reguler ya. Kita lihat di sini pendaftarannya sama waktunya, verifikasinya, pembayaran seleksi ataupun ujian tulisnya, dan pengumumannya juga sama tanggal 29 Juli 2024 ya. Oke, mungkin itu saja informasi terkait seleksi mandiri Universitas Airlangga. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar, dan tetap stay tune ya. Nanti kita akan bahas seleksi masuk di kampus-kampus lainnya. See you di next video. Terima kasih.